Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah dimanapun kalian berada. Nah, pada pembelajaran minggu ini, kita menggunakan daring, pembelajaran online. Kenapa? Karena dengan cuaca sekarang, dengan keadaan sekarang, mengharuskan kita untuk belajar daring, yaitu belajar online. Sebelum ke materi, Ibu meminta yang berani mungkin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih yang sudah memimpin doanya. Baik, di sini Ibu ingin memberikan pemahaman gitu kan. Ada yang tahu nggak hari ini, minggu ini kita akan belajar apa? Tentang akidah. Hari ini kita itu akan belajar meniti hidup dengan kemuliaan. Kenapa harus meniti hidup dengan kemuliaan? Karena hidup tujuan kita yaitu mencari kemuliaan, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup adalah sementara buat kita, gitu kan, buat hambanya. Kita di dunia ini mencari pahala dan mencari kemuliaan supaya itu ada. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu membiasakan kalian membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri gitu kan, berprasangka baik, dan persaudaraan itu ukhuwah. Nah, dari tiga itu adalah perintah agama gitu kan, yang harus kita ada gitu, yang harus ada dari sifat kita, yaitu mengkontrol diri, berprasangka baik, sama persaudaraan, yaitu tentang ukhuwah. Nah, yang kedua itu menunjukkan perilaku apa aja misalnya. Perilaku bahwa kita tuh udah bisa mengontrol diri, terus bahwa kita tuh udah berprasangka baik, bahwa kita tuh udah persaudaraan kita tuh udah baik gitu. Nah, sebagai implementasinya itu ada dalam surat Hujurat ayat 10 dan 12, Al-Anfal ayat 72 gitu kan ya. Nah, di situ kalian harus bisa membaca Al-Quran dan menghafalkan gitu. Menghafalkan apa itu dasar anak Anfal itu tentang apa, terus Al-Hujurat itu tentang apa gitu ya. Supaya kalian bisa memahaminya gitu. Kita sama-sama di sini belajar. Sekarang dibuka file yang Ibu kirim yaitu tentang file yang Ibu kirim. Sebentar, Ibu kasih. Nah, baik, kita akan hari Minggu ini kita akan bagaimana meniti hidup dengan kemuliaan. Kemuliaan, lihat gambar di samping. Gambar di sini yaitu mereka saling tolong menolong atau mereka saling memberi gitu kan ya. Nah, di pembelajaran kelas 10 ini kita meniti hidup kita dengan mulai kemuliaannya gitu. Jadi satu SMA ini gitu, makanya kita meniti hidup gitu dengan penuh kemuliaan. Nah, yang pertama itu memahami makna pengendalian diri, prasangka baik, dan husnuzon. Yang pertama itu pengendalian diri itu mujahadah an-nafs. Pengendalian diri atau kontrol diri itu adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dengan juga orang lain, seperti sifat serakah atau sama. Nah, dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau berpuasa. Jadi, puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Bagi kalian yang tidak bisa mengendalikan diri, berpuasalah gitu.
Nah, hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu mampu menikah, hendaklah dia nikah. Karena yang demikian itu amanat menunduk, karena yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan. Tapi barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, udah jelas. Jadi, bahwa pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar diri terjaga dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua itu prasangka baik. Nah, prasangka baik adalah sifat yang sangat penting dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Nah, sebaliknya, prasangka buruk adalah sifat yang harus dijauhi dan dihindari oleh setiap orang yang beriman, gitu ya. Maka demikian, gitu, dengan adanya berprasangka baik itu dijauhi dari pikiran-pikiran negatif, gitu. Pasti pikiran-pikirannya selalu positif. Jadi itu persaudaraan, ukhuwahnya. Nah, persaudaraan dalam Islam yang dimaksud bukan sebatas hubungan kekerabatan, karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama makhluk Allah SAW. Jadi kita sesama muslim harus persaudaraan kita harus kuat, karena ketika persaudaraan kita kuat, setan menggoda kita gitu supaya kita tidak menjalankan gitu perintah Allah, karena kata Allah ukhuwah itu hubungan kerabatan yang harus selalu dijaga dalam setiap berteman, dalam bermasyarakat, gitu kan, dalam berorganisasi. Nah, itu tuh persaudaraan harus kuat. Nah, ayat-ayat pengendalian nih. Di ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, berprasangka, dan persaudaraan. Di sini ada surat Al-Anfal, ayat 72. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada Allah, kepada orang-orang muhajirin. Mereka itu satu sama dari lindungi melindungi, dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit itu atasmu melindungi mereka. Nah, di sini kita belajar tentang pengendalian diri. Kita tahu mereka belum beriman, gitu. Tapi bagaimana mengendalikan diri kita supaya kita tidak berbuat jahat atau kita seolah-olah kita benar, gitu kan ya? Itu tidak boleh. Itu dalam surat Al-Anfal ayat 72. Al-Anfal ayat 7 itu tentang apa? Tentang pengendalian diri ya. Nah, yang kedua, surat Al-Hujurat. Nah, surat Al-Hujurat yang artinya, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Ini adalah ayat tentang berprasangka baik. Jadi kita dilarang berprasangka buruk. Apa kalian tidak jijik? Apakah kalian tidak merasa jijik gitu? Memakan daging saudaranya yang sudah mati gitu kan? Itu kan tentu merasa jijik gitu ya. Jadi lebih baik kita berprasangka baik adalah yang paling utama. Yang ketiga ini surat Al-Hujurat sama ayat 10. Tapi ini tentang persaudaraan dan ukhuwah gitu kan. Artinya orang-orang beriman itu, wahai orang-orang yang beriman, itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Apa keuntungan kita
memperkuat ukhuwah. Apa keuntungan kita bersaudara gitu. Nah itu supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya tali ukhuwah, adanya persaudaraan, itu memudahkan kita untuk saling membantu tanpa sungkan gitu ya. Kalau kita tidak mempererat tali persaudaraan itu akan sungkan minta gitu, minta tolong gitu ya. Nah itu kan memelihara tali persaudaraan di lingkungan kita sendiri ya. Nah, selanjutnya itu tentang hadis tentang pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan. Nah, di sini hadis tentang pengendalian diri itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang berprasangka, orang-orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi orang yang perkasa, orang yang berani, dan orang yang perkasa dan segala apapun itu yang lebih bagus itu orang yang mengendalikan dirinya ketika marah gitu. Orang perkasa itu bukan berarti dia gagah, kekeh gitu, tapi orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah gitu ya. Kedua itu hadis tentang berprasangka baik. Nah Rasulullah SAW bersabda, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu perkataan yang paling besar. Nah hadis riwayat Bukhari gitu kan. Iya, karena prasangka buruk itu adalah perkataan yang paling besar. Yang ketiga itu hadis tentang persaudaraan. Nah, diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin ada dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh tidak dapat tidur dan merasa demam. Jika tali persaudaraan kita kuat, misalnya ada teman kita nih yang sakit, kita merasa diri kita tuh tidak nyaman, tidak tentram, gitu. Apa ya gitu, kenapa ya? Ternyata saudara kita sendiri gitu yang sedang sakit atau yang sedang kena musibah gitu ya. Nah, di sini ada terdapat beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sikap pengendalian diri, husnuzon, dan persaudaraan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga masyarakat dunia gitu ya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang contoh perilaku pengendalian diri, yaitu mujahadah an-nafs gitu ya. Yang satu, bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kamu gitu ya. Ketika ada teman kamu yang membuli gitu ya, kita memaafkan aja gitu. Karena cara kita itu cara terdekat mengendalikan amarah gitu. Ketika kita dibully atau kita dicemooh gitu, jadi kita menahan amarah kita. Kedua, memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya. Nah, itu kan masih ada yang namanya bully kan. Itu menganiaya gitu. Kita memaafkan. Karena memaafkan itu lebih baik gitu. Allah aja maaf, masa hambanya tidak maha pemaaf gitu kan ya. Ketiga, jika saat segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. 4, menjauhi sifat benci atau iri hati kepada orang lain dengan tidak